Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Subang untuk subuh ini. Mungkin ada yang belum tahu bahwa kasus Subang itu apa? Yaitu kasus Subang adalah kasus pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yaitu seorang ibu dan anak yang dibunuh di TKP di rumah Jalan Cagak, Subang. Dan kedua korban disimpan di bagasi mobil Alphard, di mana mobil Alphard ada kepemilikan daripada korban. Yang sampai saat ini sudah 3 tahun lebih, sudah terungkap, sudah ada terpidana 2 orang, yaitu Ramdhanu dan Pak Yosep. Pak Yosep adalah suami daripada korban, sekaligus bapak dari korban, karena di sana ada ibu dan anak korbannya. Ramdhanu adalah keponakan daripada korban. Ramdhanu anak daripada kakaknya korban. Jadi korban punya kakak, yaitu namanya Waida. Danu ini anak daripada Waida. Seperti itu ya, kalau misalkan ada yang belum tahu. Nah, permasalahannya satu adalah walaupun sudah ditetapkannya 2 orang sebagai pelaku, tapi pelakunya ada 5. Sebenarnya ada 5 ya pelakunya ya. Ramdhanu, Pak Yosep, dan tadi suaminya. Kemudian ada 3 lagi, yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep. Kemudian ada anaknya, anak daripada Ibu Mimin, yaitu Abi dan Arigi. Nah, sampai saat ini yang namanya Pak Yosep ini sebagai pelaku itu belum mengakui, sampai detik ini belum mengakui bahwa dia sebagai pelaku, walaupun sudah ditetapkan, sudah vonis hakim, sudah dilakukan upaya hukum juga oleh kuasa hukumnya, baik itu banding, memori kasasi ya, sudah dilakukan, tapi tetap belum ada mengaku dari Pak Yosep. Tentunya sekali lagi bahwa ini akan kita tunggu nanti informasi selanjutnya bagaimana perkembangannya, karena memang perkembangannya sekarang ini agak sedikit senyap. Nah, mudah-mudahan yang kita tunggu adalah sekali lagi di kasus Subang ini menjadi alot itu karena diduga bahwa ada obstruction of justice, perintangan terhadap proses penyelidikan dari penyidik. Dan obstruction of justice ini diduga juga ada anggota atau anggota kepolisian. Satu sudah ditersangkakan, yaitu Ibda Taryono. Apakah akan menyebar kepada yang lainnya? Nah, inilah sebenarnya yang kita tunggu, karena tidak mungkin seorang Ibda Taryono melakukan obstruction of justice itu sendirian. Apalagi kalau kita sudah dengar di media bahwa saudara Irlan mengambil CCTV atau harddisknya, kemudian mengambilnya dalam keadaan kosong. Ini patut diduga dan patut dicurigai. Kenapa kok dikembalikan harddisk itu kosong, sedangkan harddisk itu krusial menurut Angger, karena di CCTV itu melihat pergerakan Pak Yosep dan seorang yang berjaket hitam. Artinya kan ini krusial, di mana jam 5.30 pagi terlihat pergerakan Pak Yosep, sedangkan 5.30 Pak Yosep mengatakan ada di rumah Cijengkol. Ini dihilangkan, nggak tahu apakah ini dihilangkan atau hilang sendiri atau bagaimana. Ya, itu kan krusial. Ini krusial sekali bahwa ada pengambilan CCTV, harddisknya kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Dan isi harddisk ini penting. Kan ini yang kita teriak-teriak kepada Polda Jabar.
Ya, sedangkan ditetapkan tersangkanya baru Ibda Taryono. Kita bukan pengen berharap bahwa Irlansyah akan ditetapkan, bukan, tetapi pengen tahu juntrungannya apa sih gitu loh. Apa juntrungan daripada Irlansyah? Apakah dia mengatakan tidak tahu? Apakah dia mengatakan sudah diserahkan kepada orang? Kemudian orang itu tidak mengakui setelah menyerahkan, apa bagaimana gitu kan? Kita nih yang pengen tahu gitu penjelasannya seperti apa. Kemudian kemana CCTV-nya ini, hard disk-nya ini? Ya, ini yang kita tunggu. Ya, mudah-mudahan ada sidang ya, mudah-mudahan ada sidang untuk kusurnya adalah Ibda Taryono ya, atau obstruction yang diduga adalah oknum lainnya. Semoga ada sidang, semoga sekali lagi ada sidang dan akan mempercepat penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan nantinya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada sidang obstruction of justice. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan ada sidang obstruction of justice yang dimana nanti akan terkuak semuanya. Mudah-mudahan, ini juga sekali lagi mudah-mudahan. Kalau tidak ada, ya kita berharap ya dengan ditangkapnya Ibda Taryono akan membuka semuanya. Ya minimal sekali lagi ya, minimal adalah ya membuka saja informasi siapa yang bergerak di balik ini semua. Dan akan mengatakan siapa di balik obstruction of justice. Karena kalau Ibda Taryono kan baru, kalau kita informasi baru sebatas masalah masuk ke TKP, menerobos polis lain, menyuruh menguras bak mandi. Ini sebetulnya tidak terarah-arah kepada yang sangat urgent di mana obstruction of justice sendiri gitu ya. Kalau hanya menguras bak mandi pasti banyak alasannya. Tapi juga tidak masuk di akal. Kenapa harus dikuras bak mandi? Sedang itu bukan tugas. Gitu kan? Tugas dan wewenangnya adalah dari tim Inapis. Semuanya. Tidak boleh ada yang lain termasuk anggota juga masuk ke dalam TKP. Jangan orang sipil, orang anggota aja kalau tidak bukan petugasnya ya nggak boleh masuk ke TKP. Apalagi itu hari-hari yang sangat krusial, masih hangat-hangatnya tanggal 19. Tapi kita mudah-mudahan ada sidang hari ini, mudah-mudahan ya. Ada sidang obstruction of justice mudah-mudahan dan akan membuka semuanya. Kemudian juga kita berharap lagi juga ya, berharap nih ya, kita berharap ya, kita berharap seperti Pak Irlansyah bisa membantu pihak kepolisian. Ya, Pak Irlansyah semoga bisa membantu pihak kepolisian. Kalau perlu dapat justice collaborator itu lebih baik. Ya, kita berharap seperti itu. Bapak Irlansyah mendapat justice collaborator dan membantu pihak kepolisian itu akan lebih baik. Karena Pak Irlansyah ini banyak disebut-sebut oleh Pak Yosep. Pada saat Pak Yosep kalau mau hadir persidangan ya, keluar dari mobil tahanan selalu menyebutkan banyak Irlansyah. Irlan gitu kata Pak Yosep. Nggak tahu maksudnya apa itu bilang begitu. Berbohong gitu ya. Ya, itulah materi subuh ini. Mudah-mudahan sekali lagi obstruction of justice yang diduga ada oknum-oknum pihak kepolisian mudah-mudahan bisa membuka daripada kasus ini. Kasus sudah terbuka oleh Ramnanu, tapi kita pengen tahu siapa di balik ini semua. Kenapa kasus Subang begitu alot? Obstruction of justice, perintangan atas dasar apa perintangan itu? Disuruh siapa dan motifnya apa? Ini yang akan kita tunggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.